Halo semuanya, ini dia 15 tips pengaplikasian Blender untuk kamu yang ingin jadi profesional. Nah, untuk tips yang pertama, kita akan buat cahaya mataharinya itu lebih realistis. Biasanya teman-teman bikin cahaya mataharinya itu kan pakai light yang sun biasa ini. Nah, itu tuh hasilnya kurang realistis. Kita akan buatnya pakai node. Kita klik ini, ganti ke shader editor. Nah, kan tadinya dari objek, kita ganti ke world. Nah, kita shift A, lalu sky texture. Nah, duplikat, kita tambahkan mix color. Nah, kita taruh ke sini, sambungan ke sini. Yang atas kita ganti menjadi 4. Nah, ini jadi 1. Ini kita sambungkan ke background. Nah, ini cahaya mataharinya bakal jauh lebih realistis daripada yang tadi. Nah, sun rotationnya ini kita ganti menjadi min 30. Yang ini menjadi min 30. Nah, biar lebih sempurna lagi, tambahkan hue and saturation ini. Kita taruh di sini. Nah, lalu kita ganti menjadi 0,5. Nah, hasilnya bakalan jauh lebih realistis daripada menggunakan cahaya yang biasanya. Oke, tips yang kedua adalah kita akan membuat hadirnya ini lebih bagus ya. Nah, kita masuk ke node yang word tadi. Kita duplikat backgroundnya. Kita sambungkan ke sini. Kita kasih mix shader. Kita sambung ke sini. Nah, ini kita taruh light pad yang kamera ray. Nah, setelah itu kita kasih mix shader lagi, nih saya duplikat. Nah, kita kasih background, node background ini, lalu kita berikan hue and saturation. Kita sambungin ke sini. Oh ya, ini coloknya ke sini ya, bukan ke hue ini. Nah, saturationnya kita ubah menjadi 0. Backgroundnya kita ganti jadi 10. Nah, yang diffuse ini kita sambungkan ke sini ya. Nah, tadi tips yang kedua tentang cara membuat hadirnya ini jadi lebih menarik. Oke, untuk tips yang ketiga kita akan mengatur cahayanya ini menggunakan node temperatur. Kita klik dulu yang lampunya ini, masuk ke shader editor. Nah, kita tambahkan node dengan menekan shift A, kita cari, ketikkan black body. Nah, sambungkan ke emission. Nah, nanti akan temperaturnya tersetting secara default berwarna oranye. Nah, ini bisa kita ganti jadi 3600. Untuk mood hangat bisa kita ganti 5500. Untuk mood siang hari atau kita ganti ke 8000 untuk cahaya saat mendung. Oke, untuk tips yang keempat kita akan membuat lengkungan pipa. Caranya kita tekan shift A, lalu ini klik silinder, kita rotate, kita masuk ke edit mode dengan cat tab, kita select semuanya, lalu shift D untuk duplikat, kita geser agak ke bawah. Nah, kita rotate lagi. Nah, kalau udah kita masuk ke edit yang face select mode. Nah, kita select yang ini, lalu tekan Ctrl E, lalu klik yang bridge edge loop. Nanti jadinya seperti ini. Kita tambahkan number of cut-nya misalnya 10. Nah, nanti hasilnya bakal melengkung sempurna seperti ini.
Oke, untuk tips yang kelima, kita akan membuat tangga. Nah, kita tekan dulu Shift A, Mesh, Cube. Kita masuk ke tab Edit Mode, klik yang G-Select. Nah, ini kita select salah satu edge-nya, lalu kita kasih bevel dengan cara dengan cara tekan Ctrl B. Kira segini. Nah, kita klik yang pojok kiri bawah ini. Nah, kita ubah ke custom. Lalu presetnya kita ganti ke step. Nah, segmennya kita ganti misalnya ke 16. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Oke, untuk tips yang keenam, kita akan modeling menggunakan edge loop. Nah, cara itu kita Shift A dulu, tambahkan silinder, masuk edit mode, Cat tab, Shift D, untuk duplikat, kita geser ke bawah. Nah, ini kita hapus dulu ya face-nya yang ini. Lalu Cat X untuk menghapus, pilih face. Nah, ini kita select yang atas sama yang bawah. Lalu kita klik Ctrl E, kita klik yang Bridge Edge Loop. Nah, nanti bakalan seperti ini. Kita klik yang kiri bawah. Oke, untuk tips yang ketujuh, kita akan membuat salju di atas kepala monyet ini. Nah, kita akan menggunakan add-on. Cara klik Edit, Reference, lalu klik yang add-on, kita cari yang Snow. Real Snow, kita simpan. Nah, lalu kita pencet tombol N. Nah, di sini paling bawah nih, Real Snow. Bisa kita atur ininya. Lalu kita tambahkan Add Snow. Nah, nanti salju otomatis ditambahkan ke objek ini. Nah, untuk tips yang nomor 8 adalah diagonal select. Ya, teman-teman kalau misalnya mau select secara diagonal kan kita dikliknya satu-satu seperti ini. Nah, untuk cara cepatnya, kita klik yang dari ujung ini, lalu Ctrl klik yang di ujung sebelah sini. Nah, nanti kan bakal seperti ini. Kita klik yang kiri bawah ini, pick shortest path, lalu kita centang yang fast tapping. Nah, nanti bakalan otomatis menselect diagonal seperti ini. Oke, untuk tips nomor 9, ya, kita akan membuat pair secara cepat. Caranya adalah kita tekan Shift A, Mesh, tambahkan circle, kita masuk ke edit mode, dengan pencet tab, kita select semuanya, kita pencet G dan X, kita geser sedikit. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan modifier true. Nah, kita ganti aksesnya menjadi Y. Lalu kita tambahkan screw-nya ini jadi 2 misalnya. Nah, tambahkan iterasinya setelah 10. Nah, nanti bakalan jadi seperti ini. Oke, untuk tips yang ke-10, kita akan membuat lingkaran di suatu objek menggunakan add-on bawaan dari Blender. Caranya kita aktifkan dulu add-onnya di menu Edit, Preference, kita ketikkan Loop Tool. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Lalu di save. Kalau udah, kita praktekkan saja. Kita select terlebih dahulu. Nah, setelah select seperti ini, lalu kita klik kanan. Nah, kalau sudah diaktifkan nanti bakalan ada tambahan menu di sini namanya Loop Tool. Kita pilih yang Loop Tool, lalu yang Circle. Nah, nanti otomatis bakalan jadi lingkaran seperti ini. Kita extrude, kita G, Z. Nah, nanti bakalan hasilnya berbentuk lingkaran seperti ini.
Oke, untuk tips yang nomor 11, kita akan membuat shading-shading ala kartun. Nah, ini kita set smooth dulu. Kita tambahkan material, set new. Nah, ini principal base div-nya kita hapus. Kita ganti ke color ramp. Nah, ini kita sambungkan ke surface. Kita tambahkan node lagi, yaitu shader to RGB. Nah, kita tambahkan lagi node diffuse. Sambungan ke shader to RGB. Nah, yang color ramp-nya itu kita ganti dari linear ke konstan. Nah, nanti bakalan seperti ini. Ini bisa kita ganti warnanya. Setelah warna merah, ini warna oranye. Kita bisa nambahkan 3 warna atau lebih dengan mengklik tombol plus. Nah, nanti bakalan di sini nongol di tengah-tengah. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri ya bagaimana cahayanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tips yang ke-12, kita akan membuat stiker menempel pada suatu permukaan objek. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengaktifkan add-on-nya terlebih dahulu di menu edit, preference, tulis image. Nah, klik yang ini, import image as plane. Di save, lalu kita shift A, yang image ini, klik yang image as plane. Nah, misalnya kita stikernya contohnya yang ini. Nah, kita geser, kita rotate. Nah, ini kita masuk ke edit mode, pencet tab, kita klik kanan, kita klik subdivide. Kita masukkan angkanya misalnya 20. Nah, nanti bakalan jadi seperti ini. Kita masuk ke menu modifier. Klik yang modifier, lalu pilih yang shrink wrap. Nah, lalu dari targetnya ini, kita klik yang pipetnya, kita select yang spare. Nah, nanti bakalan menempel seperti ini. Nah, untuk terlihat menonjol stikernya, offsetnya kita tambahkan misalnya 0,001. Nah, nanti bakalan menonjol seperti ini. Nah, tips yang ke-13 ini adalah memotong objek dengan modifier boolean. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 objek kotak. Nah, yang objek satunya ini nanti akan kita potong menggunakan objek yang satunya ini dengan boolean. Caranya adalah dengan kita klik terlebih dahulu objek yang ini, yang akan dipotong. Kita masuk ke tab modifier, klik boolean. Nah, di objeknya ini, di pipetnya, kita klik yang objek yang akan jadi pemotong ya. Nah, ini sudah terpotong. Nah, untuk melihat hasilnya, kita klik yang objeknya ini, kotaknya ini, masuk ke objek properties. Nah, di tab viewport display-nya ini, kita ubah display as-nya dari tekstur menjadi bound. Nah, nanti bakal terlihat perpotongannya. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Bisa digeser-geser, nanti terlihat bagaimana hasil potongannya. Nah, tips yang ke-14 adalah mengedit suatu objek menggunakan modifier lattice. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan kita tekan dulu Shift A, kita buat dulu lattice-nya, kita scale sesuai objek yang bakal kita edit. Nah, misalnya segini. Kita klik di tab ini, data, cek data properties. Kita tambahkan misalnya 5 sini. Nah, lalu kita klik objeknya ini. Nah, di modifier kita tambahkan modifier lattice. Taruh paling atas. Nah, di objeknya ini kita pipet ke lattice-nya ini. Nah, kalau udah,
Kita klik lagi lattice-nya, kita pencet tab untuk masuk ke edit mode. Nah, ini bisa kita edit-edit sesuka hati. Seperti ini nanti jadinya. Nah, tips yang ke-15 adalah kita akan membuat objek mengikuti curve. Nah, di sini kita tekan dulu Shift A, kita create curve, Bezier, kita tambahkan lagi Shift A, Mesh, UV Sphere. Nah, ini kita kecilkan dulu. Nah, jangan lupa kita apply dulu dengan cara Ctrl A, kita apply rotation and scale ya. Nah, setelah itu kita beri modifiernya ini, add modifier, array. Nah, dari fit type-nya ini kita ubah dari fixed count ke fit curve. Nah, kita pipetnya ini kita select ke Bezier curve-nya ini. Nah, nanti hasilnya bakalan memanjang seperti ini. Nah, untuk mengikuti alur dari curve ini, tambahkan lagi modifier curve. Nah, curve objeknya, pipetnya kita beri ke Bezier curve. Nah, nanti hasilnya bola-bolanya ini bakal ngikutin objek lengkungan curve-nya itu. Nah, Bezier curve-nya ini bisa kita edit ya. Kita klik ini, masuk ke edit mode. Nah, nanti hasilnya bakalan jadi seperti ini. Jadi gerak-gerakan sesuka hati.